Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden di 2024. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, di beberapa media online sudah muncul beberapa nama calon presiden. Ada Pak Prabowo Subianto, ada Anies, ada Ganjar, ada Khofifah, ada Erick Thohir, ada Muhaimin, dan sebagainya. Mereka semua ingin menjadi orang nomor satu sebagai presiden. Namun demikian teman-teman, sampai hari ini juga belum ada yang deklarasi siapa calon presiden yang akan diusung di 2024. Bahkan PDIP sendiri yang sebenarnya tidak perlu berkoalisi bisa mengusung calon presidennya, belum juga mendeklarasikan calon presiden yang diusung oleh PDIP. Nah, kali ini teman-teman ada hal yang menarik terkait Pak Surya Paloh yang memberikan nasihat kepada Pak Prabowo. Katanya, kita itu sudah tua, beri kesempatan kepada yang muda. Itu pesan dari Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo ketika Pak Prabowo itu berkunjung atau menemui Pak Surya Paloh pada 1 Juni 2022. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Politikus Nasdem ungkap pesan Surya Paloh ke Prabowo, kita sudah tua. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan bahwa Ketua Umum partainya Surya Paloh meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh berusia muda di pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, hal tersebut menjadi pesan Surya Paloh kepada Prabowo saat bertemu di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu 1 Juni 2022. Dia berkata, Paloh mengingatkan Prabowo bahwa usia mereka sudah tidak muda lagi untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Zulfan memandang pesan Paloh ke Prabowo itu kemudian ditangkap kader Nasdem, sehingga nama Prabowo tidak muncul di dalam rekomendasi nama capres yang diusulkan DPW Nasdem dalam rapat kerja nasional Rakernas Nasdem pada pertengahan Juni 2022 yang lalu. Kan sebenarnya kader-kader Nasdem itu menangkap Pak Surya Paloh bilang, sudahlah Pak Prabowo, kita ini sudah tua-tua, kasih yang muda-muda, kan gitu. Itu sudah ditangkap, kata Zulfan saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Total Politik di Jakarta Minggu 17 Juli 2022. Zulfan menceritakan seluruh DPW Nasdem memiliki jagoan masing-masing untuk disodorkan menjadi capres Nasdem di Pilpres 2024. Menurutnya, nama-nama itu beragam, mulai dari Gubernur Aceh Nova Iriansah hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kemudian, DPP Nasdem mengerucutkan 20 nama bakal capres yang diusulkan DPW Nasdem menjadi 5 nama, lalu dikerucutkan kembali menjadi 3 nama. Dari 3 bakal capres itu, kata Zulfan, tak ada satupun internal Nasdem yang mencalonkan Prabowo Subianto. Zulfan menyebut itu sebagai sesuatu yang hebat. Memang hebatnya dari internal Nasdem, tidak ada satupun struktur terbawah pun yang mencalonkan Prabowo. Loh, artinya ini terkonfirmasi dengan baik kan, kata Zulfan sambil disambut gelak tawa hadirin. Meski begitu, Zulfan mengatakan segala kemungkinan bisa terjadi di dalam dunia politik. Ya, kembali saya bicara politik. Itu bisa berbalik nanti. Pengalaman hidup kita pernah tidak suka betul, suka sama seseorang, tapi tiba-tiba suatu saat menjadi kawan dekat, baik laki ataupun perempuan, kata Zulfan. Partai Nasdem saat ini memiliki 3 nama bakal calon presiden berdasarkan hasil rapat kerja nasional. Ketiganya yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Paloh berencana mengumumkan nama capres pilihannya setelah koalisi partai terbentuk. Ia pun berharap koalisi sudah terbentuk pada akhir tahun ini. Makanya kita bicara koalisi dulu baru kita umumkan.
Saya berharap sebelum akhir tahun koalisi sudah terbentuk, ujar Paloh usai meresmikan kantor DPW Nasdem Bali di Renon Denpasar, Bali Minggu 17 Juli 2022. Paloh mengatakan saat ini Nasdem masih mematangkan ketiga nama tersebut. Menurutnya, Andika, Ganjar maupun Anies memiliki kesempatan yang sama untuk diusung di Pilpres 2024. Itu teman-teman terkait pesan yang disampaikan Surya Paloh kepada Pak Prabowo. Mungkin teman-teman pesan itu tidak disampaikan secara vulgar, tetapi ada pesan yang disampaikan Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo. Kita ini sudah tua, beri kesempatan kepada yang lebih muda. Itu kira-kira yang disampaikan Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo, sehingga teman-teman itu benar-benar terjadi. Pada waktu Rakernas kemarin, beberapa DPW itu kan mengusulkan nama calon presiden, dan ternyata tidak ada nama Pak Prabowo diusulkan oleh DPW Partai Nasdem. Itu artinya pesan dari Surya Paloh sudah ditangkap oleh para peserta Rakernas, sehingga tidak ada nama Pak Prabowo. Walaupun kemarin sebelum Rakernas, Pak Prabowo itu bertemu dengan Surya Paloh. Mungkin harapannya Pak Surya Paloh itu mendukung Pak Prabowo maju di 2024. Namun ternyata dalam Rakernas justru Pak Prabowo tidak masuk dalam daftar nama calon presiden yang diunggulkan di Pilpres 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem. Nah teman-teman, kalau kita melihat Pak Prabowo Subianto, memang beliau adalah seorang yang militan, pekerja keras. Kita lihat beberapa kali maju dalam gelaran Pilpres. Pertama kalah, kedua kalah, ketiga kalah. Tetapi semangat Pak Prabowo ini tetap luar biasa teman-teman. Masih mau maju menjadi calon presiden di 2024. Nah kita tidak bisa bayangkan teman-teman, seandainya Pilpres 2024 Pak Prabowo maju tetapi kalah lagi. Berarti ini bisa menjadi calon presiden potensial tetapi tidak terpilih di setiap gelaran Pilpres. Ini kan kita menjadi kasihan teman-teman kepada Pak Prabowo Subianto. Tetapi sisi lain kita juga harus paham teman-teman bahwa Pak Prabowo itu punya elektabilitas yang cukup tinggi, sehingga wajar kalau Pak Prabowo itu mau maju menjadi calon presiden mengingat elektabilitas tinggi. Tetapi teman-teman, untuk pemilih calon presiden mungkin tidak tahu sepak terjang Pak Prabowo, mungkin tidak menilai bahwa Pak Prabowo sudah maju ke 3 kali, bahkan mau 4 kali. Mungkin publik tidak menilai itu. Yang dilihat adalah kinerja selama menjabat menjadi pejabat publik seperti Menhan, ataupun Pak Anies Baswedan menjadi gubernur, Pak Ganjar menjadi gubernur. Itu yang dilihat oleh publik, oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan menjatuhkan pilihan berdasarkan kinerja, popularitas, juga prestasi dari seorang kandidat calon presiden. Itu penilaiannya teman-teman. Makanya itu ketika orang memilih calon presiden, tentu yang dilihat adalah rekam jejak. Bagaimana rekam jejak selama ini, bagaimana kinerjanya, bagaimana prestasinya. Dan kalau kita lihat Pak Anies Baswedan, ini prestasinya cukup banyak teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi prestasi Pak Anies Baswedan. Juga diplomasi di luar negeri, ini juga luar biasa. Karena beberapa kali Pak Anies ini menggelar rapat di luar negeri. Bahkan di beberapa waktu kemarin Pak Anies ketika di luar negeri itu memberikan kuliah umum dengan memakai bahasa Inggris. Ini sesuatu yang luar biasa, nilai plus bagi Pak Anies Baswedan. Karena seorang presiden paling tidak itu mestinya teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Sehingga ketika komunikasi di luar negeri ini akan lancar. Karena setiap presiden tentu akan berhubungan dengan negara-negara lain yang semua memakai bahasa asing. Jadi kalau kita melihat ada nilai plus dari Pak Anies Baswedan. Karena itu dari Partai Nasdem ini teman-teman, banyak DPW dan mayoritas DPW itu memilih Pak Anies supaya diusung menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Sekarang tinggal Pak Surya Paloh, siapa yang akan diusung, siapa yang akan dipilih menjadi calon presiden di 2024. Namun Pak Surya Paloh akan mengumumkan jika nanti sudah terbentuk koalisi, paling lambat akhir tahun 2022 ini.
Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.